Kehebatannya mengolah tanah liat menjadi barang seni gerabah diperoleh Pupu Arif dari orang tuanya secara turun-temurun. Tangan pertama. Tangan pertama. Karya seni sebenarnya bernilai universal dan tidak mengenal perbedaan gender. Namun ketika budaya dan tradisi merasuk mengalir di dalamnya, semua bisa menjadi lain. Dan inilah yang terjadi di desa. Desa Banyumulek, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat luas dan kalangan pegiat seni mengenalnya sebagai desa gerabah. Dan dunia pun telah mengenal desa gerabah ini. Desa Gerabah Banyumulek mempunyai sejarah silsilah panjang, turun-temurun dari tradisi nenek moyang tentang seni kerajinan tanah liat ini. Membuat gerabah hingga kini masih terus dilakukan oleh warga Banyumulek. Tradisi ini diturunkan secara turun-temurun dari orang tua ke anak cucu mereka. Membuat gerabah kini tidak hanya sekedar mempertahankan tradisi, tapi juga sebagai penghasilan bagi keluarga di Banyumulek ini. Berbicara tentang gerabah Lombok, tak bisa melupakan nama Pupu Arif. Usia yang makin menua tidak menurunkan semangat Pupu Arif untuk menurunkan keahliannya membuat kerajinan gerabah kepada anak cucu. Kehebatannya mengolah tanah liat menjadi barang seni gerabah diperoleh Pupu Arif dari orang tuanya secara turun-temurun. Tangan pertama. Tangan pertama ngendang tanah. Pertama ngendang tanah, Terus, terus ngendang geris. terus, Kita nenapas, terus, bebejak, terus. mandi. Mandi ada mandi terus. Terus minyak makan. Ngeri. Ngeri terus. Iya, cucu kesayangan Pupu Arif telah mulai bergelut dengan dunia tanah liat. Setiap hari, Pupu Arif, nenek dari 5 cucu ini, dengan sabar membimbing ia. Hari-hari Pupu Arif diisi dengan berkarya dan terus berkarya. Dengan gerabah buatannya, Pupu Arif yang selalu dibantu putri dan cucunya bisa menghasilkan uang. Sedikitnya Rp30.000 per minggu. Penghasilan yang tentu tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Bakani jadi tah mandi. Terek yang sepiran. Tarik yang sepiran. Sepiran bukan paling situ jambang arakmu. Pira sekali nanun arak 5.000 mau. Seminggu kira biji ya, dan nunu seminggu kira biji. Yang pira saya arak juga 15. Malah, biji itu si pira sekian haji memang. Haji pira haji 2.000. Tini Terus baik cukup. apa isi dan nyukup yang diri dah. Baran nonton dagang garis papa. Potret kehidupan sehari-hari perajin gerabah Pulau Lombok yang begitu dikenal publik sangat tidak sepadan dengan nama besar yang disandangnya. Padahal karya-karya gerabah ini bukan sekedar karya, namun terkandung nilai historis dan kesinambungan tradisi leluhur.
Mah ngene be ranjak manden dek taputi dan tanya riu belagu besanta mau kek dekan gares kek dekan jual apa aja lantai juga di nabo. Pupu Arif dan Desa Banyumulek hanyalah wujud representasi kecil dari banyak daerah lain yang juga kaya akan hasil karya seni leluhur, bernilai sejarah tinggi, namun masyarakatnya masih miskin dan terbelakang dalam berbagai hal. Sangat ironis, negeri kaya, namun rakyatnya miskin dan terbelakang. Nggak malu Pak, Bapak laki-laki buat gerabah, Enggak. sementara banyak perempuan yang buat. Enggak malu. Itu untuk kita makan sehari-hari. Kalau kita malu kan enggak kita dapat makan. Dulu sebelum ada yang laki buat, sekarang kan kebanyakan laki. Dulu kan saya sendiri yang buat. Malu kita kita buat di dalam rumah. Enggak pernah saya keluar. Tradisi gerabah di Desa Banyumulek memang secara turun-temurun hanya diajarkan kepada anak perempuan, tidak kepada kaum laki-laki. Kebiasaan turun-temurun ini memunculkan cap bahwa kerajinan gerabah hanya untuk kaum Hawa, tidak cocok untuk pekerjaan kaum Adam. Maka jika ada laki-laki mengerjakan kerajinan gerabah, seolah menjadi tabu. Kenyataan inilah yang ada dan hidup di Desa Banyumulek, Nusa Tenggara Barat. Laki-laki yang melakukan aktivitas membuat gerabah sering mendapatkan cibiran. Kenapa dia buat gerabah, dia laki gitu. Dia bilang dia kayak perempuan gitu bilangnya. Kalau sekarang? Enggak ada. Sekarang udah Ya. enggak. Karya seni sebenarnya bernilai universal dan tidak mengenal perbedaan gender. Namun ketika budaya dan tradisi merasuk mengalir di dalamnya, semua bisa menjadi lain. Dan inilah yang terjadi di Desa Banyumulek. Meski dengan bergulirnya sang waktu, perlahan kebiasaan itu mulai bergeser. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi buat apa nih Mbak? Nah, ini lagi bikin gerabah. Ini bikin penggorengan kopi. Mbak, apa sih sebenarnya kegiatan wanita-wanita di desa ini? Di sini aktivitasnya rata-rata 90% itu perempuan, kegiatannya sehari-hari membuat gerabah. Memang pada awalnya kaum laki-laki di desa ini tidak boleh buat gerabah atau bagaimana? Karena sempat sampai terlalu banyak wanita yang selalu buat gerabah. Kalau laki-laki enggak, malah mungkin perempuan sendiri yang misalnya kalau suaminya ikut ngayak, namanya ikut menyaring, ikut membantu mengulek, mencampur tanah gitu. Malah kaum perempuan sama perempuan sendiri membisik, itu suaminya yang ikut bikin, malah perempuan sendiri yang mengaitkan sama-sama perempuannya gitu. Karena enggak biasa lah gitu. Seni membuat gerabah membutuhkan perasaan sentuhan yang halus, ketelitian yang tinggi, dan kesabaran. Kaum perempuan pada dasarnya memiliki semua karakter itu, dan kaum perempuan Desa Banyumulek
memenuhi semua itu. Nilai positif perempuan Banyumulek.